John? Kane. Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk baku hantam. Di awal film kita diperlihatkan kepada John yang tinggal bersama Boy Ricky yang mempersiapkan diri untuk balas dendam kepada High Table. No created things, but those that are here. Yeah. John pun lalu pergi ke Maroko untuk meminta kebebasan dari pemimpin tertinggi High Table, yaitu The Elder. Setelah menghabisi semua anak buah The Elder, akhirnya John pun bertemu dengan The Elder secara langsung. Dan diketahui kalau The Elder yang ini adalah pengganti yang baru dari The Elder sebelumnya yang ternyata sudah wafat. Kemudian John pun langsung meminta kebebasan kepada The Elder, namun saat itu The Elder menjawab kalau John tidak akan mendapatkan apapun. Dan jika John sampai membunuhnya, maka sudah pasti akan ada The Elder yang baru yang akan menggantikannya, dan kebebasan John hanyalah sebuah kematian. Namun setelah John mendengar penjelasan tersebut, tiba-tiba Not really. akibat terbunuhnya The Elder, kini Winston selaku manajer hotel Continental New York harus dipecat oleh seorang penguasa tinggi High Table yang bernama Marquis. Saat ini Winston telah menjadi seorang ekskomunikado dan juga telah kehilangan kekuasaannya atas New York. Bahkan kini Marquis juga meledakkan hotel Continental di New York. Lalu ia juga menghabisi Sharon, sang resepsionis hotel sekaligus sahabat dari Winston. Think about why that is, and perhaps one of us would have benefited from. Scene pun berpindah ke Paris, di mana kita diperlihatkan kepada Chen, seorang mantan pembunuh bayaran sekaligus rekan lama dari John. Saat itu Marquis yang merupakan petinggi High Table menyuruh Chen untuk menghabisi teman lamanya, yaitu John Wick. Awalnya Chen sempat menolak karena ia sudah pensiun, namun karena Marquis mengancam akan membunuh anak Chen, maka dengan terpaksa Chen pun menerimanya. I have a name for you. Too close. You put her in danger. I know the deal I made. Excellent. Kita berpindah ke hotel Continental yang berada di Osaka, Jepang, di mana terlihat seorang tracker bernama Mr. Romadi yang memesan kamar di hotel bersama anjingnya. Diketahui kalau hotel Continental Osaka ini dipimpin oleh seorang manajer bernama Koji dan anaknya yang bernama Akira sebagai seorang resepsionis. Saat itu Akira mengatakan kepada ayahnya kalau semua yang terlibat dengan John Wick pasti tidak akan selamat dan dipastikan akan mati. Sementara saat Koji ke atas atap, terlihat John yang ternyata sudah ada di sana meminta perlindungan dari Koji selaku teman lamanya. Di sana, Koji pun mengabari kalau hotel Continental New York telah hancur akibat John yang telah membunuh seorang The Elder. Tak lama setelah itu, terlihat orang suruhan Marquis yang sudah sampai di lobi, dan mereka meminta bertemu dengan sang manajer yang tak lain adalah Koji. Akira yang mengetahui diam-diam menyuruh seseorang untuk mengevakuasi seluruh penghuni hotel dan beritahu Koji kalau orang suruhan High Table telah datang. Tentu saja kalau orang suruhan Marquis datang untuk mencari John Wick. Koji terkejut ketika melihat Chen yang kini bekerja dengan High Table. Namun saat itu Koji tidak mau menyerah begitu saja karena ia lebih memilih melindungi John sahabatnya, hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Leave. No one define. Saat itu Koji dan pasukannya terkepung, ditambah lagi Akira yang mendapatkan kabar kalau hotel telah diserang. Sementara anak buah Marquis terlihat sangat kewalahan menghadapi begitu banyaknya pasukan hotel sampai Chen pun harus turun tangan membantai mereka semua. Meskipun Chen buta, namun ia sangat lincah dan juga cerdik. Dengan meletakkan bel pintu sebagai tanda jika ada musuh yang masuk, ia langsung menghabisi mereka semua.
Akira yang terluka akibat tertembak membuat Koji menyuruh John untuk pergi kabur dari sini. Sementara itu Koji sendiri akan berusaha pergi dan membawa Akira secepat mungkin. Setelah berhasil menghabisi beberapa pasukan, kini tibalah John yang harus berhadapan dengan teman lamanya yaitu Chain. John? Okay. Yeah. Di tengah pertarungan, tiba-tiba saja Mr. Nobody mengganggu pertarungan mereka. Di sisi lain, kini harga nyawa John telah naik menjadi 20 juta dolar. Akhirnya John pun bertemu dengan Mr. Nobody. Dan Mr. Nobody tidak ada niatan ingin menolong John, melainkan ingin menjaga John, dan hal tersebut sengaja ia lakukan karena ia masih menunggu harga John menjadi lebih mahal. Dan jika harga John sudah mahal, barulah ia akan memburu John. I need you to take better care of yourself, Johnny. Di balik itu, terlihat Koji dan Akira yang bertemu dengan Chain yang sudah membantai habis semua anak buah Koji. Karena Koji sudah membantu John, maka dengan terpaksa Chain juga akan menghabisi Koji saat itu juga. Namun ternyata Koji ini telah terkena luka tembak yang mengakibatkan pertarungan menjadi tidak seimbang sehingga Koji harus tewas. The only deaths we have lie. I don't want to do this. And Kane. Chain memutuskan untuk menghabisi Akira karena ia juga memiliki seorang anak perempuan. Di tempat lain, John pun tiba di stasiun kereta dan bertemu dengan Akira yang tengah terluka. Itu Akira bertanya tentang siapakah orang buta yang telah menghabisi ayahnya itu. Setelah John menjawab jika itu teman lamanya, Akira mengatakan jika ia akan membalaskan dendam kematian ayahnya, dan Akira ingin agar Chain mati di tangannya atau di tangan John Wick. Berpindah ke New York di mana diperlihatkan Winston dan Boy Ricky sedang menatap hotel yang hancur. Winston mengatakan jika ia ingin bertemu dengan John. Di sisi lain, seorang kakek berewok menasihati Marcus karena menurutnya penghancuran dua hotel kontinental tidak perlu dilakukan hanya untuk menangkap John Wick. Sementara itu, ternyata Mr. Nobody dibawa ke hadapan Marcus yang penasaran karena Mr. Nobody bisa melacak keberadaan John Wick. Saat itu, Mr. Nobody mengatakan jika ia akan memberitahu Marcus jika Marcus bersedia membayar dengan jumlah harga 30 juta dolar. Marcus yang mendengar hal tersebut tiba-tiba Marcus pun memberikan dua pilihan kepada Mr. Nobody. Yang pertama, ia bisa mencabut pisau itu untuk harga 10 juta dolar saja, atau goyang tangannya jika Mr. Nobody ingin mendapatkan 30 juta dolar. Di balik itu terlihat John yang kembali ke New York dan bertemu dengan Winston. Di sana Winston mengatakan tentang akibat dari semua yang telah dilakukan oleh John. Winston lalu memberinya saran agar John berduel dengan Marcus dengan cara lama, namun dengan syarat jika tantangan tersebut harus disampaikan oleh pihak keluarga. Sementara saat ini John sudah tidak memiliki lagi keluarga. Karena hal itulah Winston menyuruh John untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarga Ruska Roma yang berada di Berlin. What do you get out of this, Winston?
Saat John tiba di Berlin, ia ingin bertemu dengan pemimpin Ruska Roma saat ini. Namun ternyata Mr. Nobody juga sudah ada di sana. Ia lalu menghubungi Marquis dan mengatakan keberadaan John saat ini. Marquis yang mendapat kabar itu lalu mengatakan jika Mr. Nobody ingin mendapatkan $30 juta, maka ia harus menghabisi John saat ini juga. Di balik itu ternyata pemimpin Ruska Roma yang lama telah meninggal akibat John yang telah menghabisi seorang The Elder. Dan kini Katia selaku anak dari pemimpin yang lama menjadi pengganti dan memimpin Ruska Roma. Saat itu John mengatakan jika seharusnya mereka bekerja sama karena memiliki musuh yang sama, yaitu High Table. John juga mengatakan kalau saat ini ia sedang membutuhkan persetujuan keluarga agar John bisa berduel dengan Marquis. Saat itu Katia akan menerima John sebagai keluarga lagi jika John berhasil menghabisi seorang yang telah membunuh ayahnya yang bernama Kila. Нет, ничего не меняет. You can't even help yourself. John pun dibawa ke markas Kila yang bertemu dengan Kila secara langsung. Namun ternyata di sana juga sudah ada Chen yang lebih dulu datang untuk menunggu John. Ditambah lagi saat itu datanglah Mr. Nobody yang juga ingin bertemu dengan John. Karena hal tersebut Kila pun mengajak mereka untuk bermain kartu untuk menentukan siapa yang berhak untuk dihabisi. Namun dalam permainan tersebut John mengetahui kalau Kila bermain curang. Sehingga untuk saat ini mereka memutuskan untuk bekerjasama menghabisi Kila dan pasukannya. I thought you had dead one. 5. Saat itu John sempat terpojok mengingat Kila yang lebih besar dan sangat sulit dikalahkan. Namun John yang memang sudah sangat ahli dalam hal seperti ini pun mendapat celah hingga bisa membalikkan keadaan. Setelah John berhasil menghabisi Kila, ia mengambil gigi emasnya sebagai bukti kalau ia sudah berhasil menghabisinya untuk dibawa kepada Katia. Sementara di luar, Mr. Nobody memiliki kesempatan untuk menghabisi John dicegah oleh Chen. John pun memberikan gigi itu kepada Katia yang mana akhirnya Katia menerima John sebagai keluarganya lagi. Домой, Джордани. Katia pun menyuruh Winston untuk membawa tantangan duel John kepada Marquis. Saat itu Marquis berpikir keras mengenai apakah ia harus menerima tantangan itu atau tidak. Namun akhirnya Marquis menerima tantangan tersebut dan jika John menang maka Winston bisa kembali mendapatkan hotel kontinentalnya. Namun sebaliknya jika John kalah dalam duel ini maka John dan Winston akan dihabisi. Mereka pun akan membahas peraturan untuk duel tersebut yang akan dilakukan di Paris. Went back into the fold, it's all there. The unconditional release of any and all obligation. Adegan pun berpindah kepada mereka yang sedang membahas peraturan untuk duel nanti. Sampai akhirnya aturan pun disepakati di mana mereka akan berduel pistol tepat saat matahari terbit di sebuah gereja. Di sana Marcus mengatakan kalau John tidak datang tepat waktu maka John dan Winston akan dieksekusi mati. Namun liciknya Marcus bebas memilih ajudannya sendiri dan ia memilih Chen untuk menjadi lawan John. The challenge chooses first. Time. Game. Kemudian John pun pergi ke gereja untuk berdoa dan bertemu dengan Chen sebagai teman lama. Mereka tidak menyangka jika harus berdua sampai mati dan mereka terpaksa melakukan hal tersebut. Oh, hi, Bob. Only the living matter. Di balik itu terlihat aki-aki berewok yang memperingati Marquis jika saat ini Marquis sedang menantang seorang Baba Yaga. Remember that, sir.
Sementara di tempat lain terlihat Boy Ricky yang beri jas anti peluru dan perlengkapan lainnya kepada John. Di tempat lain Marquis terlihat khawatir dan ia mencoba menaikkan harga nyawa John Wick menjadi 26 juta dolar. Sebelum berhadapan dengan seluruh pembunuh bayaran yang ada, Boy Ricky memberi John sebuah pistol. Ia lalu mengantar John ke dekat gereja tersebut. Namun, saat mereka berpisah, terlihat pihak komunikator yang melihat keberadaan John menyebarkan info itu kepada seluruh pembunuh bayaran. Saat itu John berhasil kabur menuju bundaran Paris. Namun, ia terus dikejar oleh para pembunuh bayaran yang ada termasuk anak buah dari Marquis. Di sana juga terlihat Mr. Nobody yang terlibat dan ia meminta Marquis untuk menaikkan bounty-nya sebelum ia menghabisi John. Sampai saat Mr. Nobody masih membantu John hingga John berhasil kabur menaiki sebuah motor. Dalam perjalanan yang menuju gereja itu banyak sekali pembunuh bayaran yang mengincar nyawa John. Sehingga John pun harus masuk ke dalam sebuah gedung tua. Sementara di dalam gedung itu ternyata sudah ada Mr. Nobody yang meminta Marquis untuk menaikkan lagi harga John sebesar 35 juta dolar. Yes? Fine. You have a deal. We're over today. Sampai akhirnya mereka pun sepakat di mana kini Marquis menaikkan bounty-nya menjadi 40 juta dolar. Sehingga kini Mr. Nobody juga ikut memburu sang John Wick. Paris. Akhirnya John berhasil memojokkan Mr. Nobody dan hendak menghabisinya. Namun saat itu John melihat kalau anjing Mr. Nobody akan ditembak pembunuh bayaran lain sehingga John memilih menembak pembunuh bayaran itu sampai membuat Mr. Nobody kebingungan. Mr. Wick has the church inside. Setelah itu, John bergegas menuju gereja tersebut yang letaknya berada di atas dengan 220 anak tangga. Namun saat itu, John kembali harus berhadapan dengan para pembunuh bayaran yang sudah menunggunya. 10 menit lagi matahari akan segera terbit. Dan Winston sangat khawatir karena John belum juga sampai. Sementara itu, John yang berhasil mengalahkan semua pembunuh bayaran itu malah bertemu dengan anak buah Marquis. John pun ditendang hingga kembali ke dasar tangga. Namun saat itu, terlihat Chen yang juga akan naik ke atas. Sampai di sini, Chen membantu John menghadapi para anak buah dari Marquis. Akhirnya John dan Chen pun berhasil naik ke atas tepat saat matahari terbit. Duel antara John dan Chen pun akan segera dimulai. Di mana duel yang pertama ini mereka harus beradu tembak dengan jarak 30 meter. John dan Chen sama-sama terkena tembakan di bagian lengan sehingga duel dilanjutkan dengan jarak 20 meter. Saat itu, John terkena di bagian pundak sementara Chen di bagian perut. Karena mereka sama-sama bertahan, duel pun kembali berlanjut dengan jarak 10 meter.
Namun, di duel 10 meter ini, John terkena tembakan yang membuatnya tersungkur dan tidak bisa berdiri lagi. Marquis yang mengetahui itu segera mengambil pistol Chen yang berniat akan menghabisi John dengan tangannya sendiri. Namun, sebelum Marquis melakukannya, ternyata saat duel 10 meter tadi, John belum menembakkan pistolnya sampai tiba-tiba... Give it to me. Akhirnya, dengan kepintarannya kini, John pun berhasil menghabisi Marquis dan kini ia terbebas dari High Table. Selain itu, Winston juga mendapatkan kembali hotelnya sementara Chen beserta putrinya juga dibebaskan dari High Table. Semua orang pun menang dan John meminta Winston untuk mengantarkannya ke rumah. John pun terduduk di tangga dan ia teringat dengan mendiang istrinya sebelum akhirnya John pun harus meninggal dan dimakamkan dengan batu nisan yang bertuliskan sesuai dengan permintaan dari John.